Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang perkembangan psikososial pada masa dewasa pertengahan atau masa madya dalam perspektif Islam. Jadi di sini kami memiliki anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Fatul Rahman Hadi. Yang kedua itu adalah Mutiara Aulia. Yang akan membahas pertama adalah saya tentang bagaimana perjalanan hidup usia pertengahan atau usia madya. Perkembangan memandang perkembangan psikososial parubaya dalam beberapa cara. Secara objektif, mereka memperhatikan jejak hidup seperti evolusi Madeleine Albright dari seorang istri dan ibu dengan hasrat terhadap dunia politik menjadi wanita paling kuat negara tersebut. Akan tetapi, kesinambungan dan perubahan dalam peran dan relasi juga memiliki sisi subjektif. Nah, adapun perubahan pada masa parubaya yang ditinjau dari pendekatan teori klasik. Yang pertama itu dari Freud mengatakan melihat psikoterapi tidak ada gunanya bagi orang berusia di atas 50 tahun karena dia yakin bahwa kepribadian telah terbentuk secara permanen pada usia tersebut. Sebaliknya, teori dari Maslow dan Rogers memandang usia parubaya sebagai peluang bagi perubahan positif. Nah, dari ungkapan tersebut merujuk dari Maslow mengeluarkan teori dari aktualisasi diri atau kesadaran penuh potensi manusia. Potensi manusia itu hanya dapat muncul seiring kematangan seorang tersebut. Sedangkan Rogers berpendapat bahwa fungsi penuh manusia dalam masyarakat prosesnya konstan seumur hidup untuk mengharmonisasikan diri dengan pengalaman. Nah, dari perubahan-perubahan tersebut ada beberapa perubahan yang ditimbulkan dari parubaya. Yang pertama itu apakah ada krisis parubaya? Itu yang pertama. Krisis parubaya dikonsepkan sebagai krisis identitas yang disebut dengan istilah puber kedua. Nah, yang membangkitkannya menurut Eliot itu adalah psikoanalisis yang menemukan istilah tersebut adalah bahwa kesadaran akan moralitas. Banyak orang pada saat ini yang menyadari bahwa mereka tidak dapat memenuhi mimpi masa muda mereka atau pemenuhan mimpi mereka yang sebelumnya. Dan mereka tidak memberikan kepuasan sebagaimana yang mereka perkirakan. Mereka mengetahui bahwa jika ingin mengubah arah, mereka harus bertindak cepat. Yang kedua itu ada perkembangan identitas. Perkembangan identitas ini terdapat formasi identitas menurut Erikson yang merupakan masalah utama masa remaja. Dia menekankan bahwa identitas terus meningkat. Identitas dapat mengandung bukan hanya satu diri, tapi beberapa kemungkinan diri, termasuk diri dari sosok impian seorang dan diri dari sosok yang dihindari. Titik balik seperti transisi masa penuh parubaya ini seringkali mengandung perubahan dalam cara melihat diri mereka sendiri. Menurut Wedderburn, orang-orang menghadapi perubahan fisik, mental, dan emosional yang diasosiasikan dengan awal penuaan sebagaimana mereka menghadapi pengalaman lain yang menantang skema identitas. Yang terakhir itu terdapat kesehatan psikologis dan kesehatan mental positif. Kesehatan mental bukan hanya berisi dari penyakit mental. Kesehatan mental positif juga mengandung perasaan akan kenyamanan psikologis yang berkaitan dengan perasaan. Nah, sekarang serangkaian dari studi cross-sectional yang didasarkan pada skala Rief menunjukkan masa parubaya secara umum merupakan periode kesehatan mental positif. Orang-orang parubaya mengekspresikan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan yang lebih tua.
yang lebih mudah dalam beberapa bidang, tapi tidak ada bidang lainnya. Terus menurut Erikson itu generasivitas adalah tanda kematangan dan kesehatan psikologis. Generasivitas timbul sebagai fitur penentu penyesuaian psikososial pada masa paruh baya karena peras dan tantangan periode ini. Nah, materi selanjutnya itu adalah perubahan relasi pada masa parubaya. Yang pertama itu ada perubahan ini terdapat teori kontak sosial. Orang-orang menjalani kehidupan dengan sekeliling oleh sosial konvoi atau bisa disebut itu sebagai pertemanan, persahabatan dengan orang-orang yang terdekat seperti anggota keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. Dan berbagai tingkat kedekatan yang kepada mereka lah dia dapat menggantungkan pertolongan, kesejahteraan, dan dukungan sosial. Sebagai imbalannya, mereka menawarkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan. Walaupun persahabatan bisa menunjukkan stabilitas yang jangka panjang, komposisi mereka dapat berubah-ubah. Selanjutnya itu selain dari teori konsep kontak sosial, itu terdapat juga relasi dan kualitas kehidupan. Seiring bertambahnya usia orang, apalagi orang parubaya yang lebih tua merasa optimis tentang kualitas hidupnya. Terlihat pada survei surat terhadap seribuan orang dewasa dewasa sekitar 45 tahun ke atas. Walaupun mereka memiliki anggapan bahwa relasi seksual yang sukses sebagai suatu yang penting bagi kualitas hidup, relasi sosial bahkan jauh lebih penting. Selanjutnya itu relasi konsensual. Yang pertama itu ada perkawinan. Apa yang terjadi dengan kualitas perkawinan yang sudah lama? Kepuasan pernikahan dalam sebagai besar studi mengikuti kurva berbentuk U. Setelah bertahun-tahun pertama perkawinan, kepuasan tampak menurun, dan kemudian ada titik tertentu di mana parubaya kembali meningkat sampai bagian pertama masa dewasa akhir. Yang kedua itu adalah perceraian pada masa parubaya. Perceraian pada masa ini terbilang jarang. Sebagian besar perceraian terjadi pada 10 tahun pertama perkawinan. Orang-orang bercerai pada masa parubaya ketika ia telah menyatakan bahwa hidup mereka telah mapan. Perpisahan tersebut dapat menjadi traumatis, terutama bagi wanita. Yang ketiga itu ada relasi gay dan lesbian. Homoseksual cenderung dikucilkan dianggap sebagai penyakit mental. Banyak homoseksual yang baru menunjukkan diri pada masa dewasa. Waktu krusial ini dapat mempengaruhi aspek perkembangan lain. Nah, yang terakhir itu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu relasi konsensual. Yang pertama ialah perkawinan. Sepanjang 20-24 tahun pertama perkawinan, semakin lama pasangan tersebut menikah, semakin kurang kepuasan mereka. Kemudian, asosiasi antara kepuasan perkawinan dan panjangnya usia pernikahan menjadi positif. Pada usia ke-34, pasangan cenderung berada pada tingkat kepuasan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tahun-tahun penurunan pada perkawinan cenderung pada tahun-tahun di mana tanggung jawab parental dan pekerjaan sedang mencapai puncaknya. Dua faktor yang dituntut oleh orang tua adalah kepuasan keluarga dan jumlah anak yang masih berada di rumah. Tekanan yang terlalu kecil dan terlalu banyak mulut yang harus diberi makan membebani hubungan perkawinan, terutama apabila beban tersebut tidak terbagi dengan sama. Yang kedua, perceraian pada masa parubaya. Perceraian pada masa ini terbilang jarang. Sebagian besar perceraian terjadi pada 10 tahun pertama perkawinan. Orang-orang yang bercerai pada masa parubaya, ketika dia telah menyangka bahwa hidup mereka telah mapan, perpisahan tersebut terjadi akan sangat menjadi traumatis, terutama bagi wanita. Mereka yang bercerai dan tidak menikah lagi cenderung memiliki keamanan keuangan yang lebih rendah dibanding dengan mereka yang masih menikah. Sekali lagi, hal ini amat terasa bagi wanita.
yang mungkin untuk pertama kalinya bekerja. Perkawinan yang telah lama berjalan bisa jadi berkecenderungan lebih kecil untuk bercerai dibandingkan yang baru, karena ketika pasangan tinggal bersama, mereka membangun marital capital atau modal perkawinan, yakni keuntungan finansial dan emosional perkawinan yang menjadikannya sulit. Dilepaskan begitu saja, pendidikan tinggi menurunkan risiko perceraian pada tahun pertama pernikahan. Mungkin karena wanita berpendidikan perguruan tinggi dan suami mereka telah mengakumulasi lebih banyak aset perkawinan dan akan menderita kerugian keuangan lebih banyak dibandingkan pasangan yang tingkat pendidikannya rendah. Yang selanjutnya, relasi gay dan lesbi. Homoseksual cenderung dikucilkan karena dianggap sebagai penyakit mental. Banyak homoseksual yang baru menunjukkan diri mereka pada masa dewasa. Waktu krusial ini dapat memengaruhi aspek perkembangan lain. Mereka mungkin baru berhubungan secara terbuka untuk pertama kali dan membangun hubungan. Banyak yang masih berusaha menyelesaikan konflik dengan orang tua dan anggota keluarga lain, terkadang termasuk pasangan, atau menyembunyikan homoseksualitas dari mereka. Yang selanjutnya, pertemanan. Kualitas pertemanan paruh baya sering menambal apa yang kurang dari waktu yang mereka habiskan, khususnya selama krisis seperti perceraian atau masalah dengan orang tua yang sudah sepuh. Orang dewasa kembali kepada teman yang untuk mendapat dukungan emosional, bimbingan praktis, kenyamanan pendampingan, dan bercakap-cakap. Konflik dengan teman seringkali berpusat pada perbedaan dengan nilai, keyakinan, dan gaya hidup. Para teman seringkali dapat mendiskusikan konflik ini pada saat yang sama, mempertahankan martabat dan penghormatan mutual. Nilai penting pertemanan dapat bervariasi dari satu waktu ke waktu lain. Materi selanjutnya yaitu relasi anak yang sudah dewasa. Ketika anak menjadi dewasa dan memiliki anaknya sendiri, keluarga intergenerasi berlipat ganda dalam jumlah dan koneksi. Orang tua paruh bayalah yang biasanya wanita cenderung menjadi penjaga gawang keluarga, mempertahankan ikatan di kalangan berbagai turunan dari sebuah keluarga yang besar. Para orang tua paruh baya harus berhadapan dengan peristiwa non-normatif seperti anak yang harus tinggal bersama walaupun telah dewasa, atau meninggalkannya kemudian kembali lagi. Akan tetapi, satu hal yang tidak berubah, yaitu kesejahteraan orang tua cenderung bergantung kepada bagaimana jadinya anak-anak mereka. Di dalam relasi anak yang sudah dewasa terbagi menjadi tiga, yaitu anak remaja atau isu bagi orang tua. Orang dewasa yang menjadi orang tua anak remaja pada saat menghadapi masalah mereka sendiri. Orang tua harus berhadapan setiap harinya dengan anak muda yang sedang mengalami perubahan besar pada fisik, emosional, dan sosial. Tugas penting bagi orang tua untuk menerima anak yang sedang dewasa sebagaimana anaknya, bukan sebagaimana yang diinginkan atau diharapkan oleh orang tua. Yang kedua, ketika anak-anak meninggalkan rumah atau the empty nest. Hal tersebut merupakan transisi kepada tahapan baru, yaitu hubungan antara orang tua dan anak yang sudah dewasa. Bagi banyak wanita, transisi ini memunculkan pembebasan dari apa yang disebut dengan Goodman sebagai chronic emergency parenthood. Empty nest lebih sulit bagi pasangan yang identitasnya tergantung pada peran parental, atau yang sekarang harus menghadapi masalah perkawinan yang sebelumnya mereka kesampingkan karena berada di bawah tekanan tanggung jawab dari orang tua. Yang ketiga, parenting anak yang sudah dewasa. Setelah parenting berakhir aktif dan anak meninggalkan rumah untuk selamanya, orang tua tetaplah orang tua. Peran orang tua pada masa paruh baya terhadap anak muda menimbulkan masalah baru dan menuntut sikap dan perilaku. Bagi dari kedua belah pihak, sebagai orang tua kesulitan memperlakukan anak mereka sebagai orang dewasa, dan bagi anak muda yang sulit menerima kontinuitas perhatian orang tua akan diri mereka. Yang selanjutnya yaitu dalam perspektif Islam. Masa dewasa dalam perspektif Islam. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, yang artinya hingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa,
Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat beramal solih yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya bertaubat kepada Engkau dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dari ayat di atas, kita tahu bahwa masa dewasa dimulai sejak umur 40 tahun. Masa muda yang telah usai dan berlalu tidak akan mungkin kembali lagi. Di ayat ini menjelaskan di saat usia 40 tahun, seharusnya kita menjadi orang yang berserah diri dan selalu meminta petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam hal berserah diri dan meminta petunjuk kebaikan, tidak seharusnya kita lakukan di saat usia sudah mencapai dewasa. Jauh sebelum memasuki masa dewasa, seharusnya kita juga melakukan hal tersebut. Ada tugas yang harus dilewati oleh individu dewasa, yaitu senantiasa mensyukuri nikmat, segera berbuat kebajikan atau amal soleh, memperhatikan anak cucu, dan taubat dengan sebaik-baik taubat dan tawakal. Baiklah, sekian dari materi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.